ayo Pak, antar kita Pak. Mau mana? Ke Hagia Hagia Sophia, cus. Sekarang kita lagi di Blue Mosque. Luar biasa banget view-nya. It looked like the dad, but I forget the names of the characters. Nigel Thornberry. Tapi kalau menurut Oji rasanya kayak Marjan. Marjan. Apa? Marjan. Marjan. Kok gitu? Udah capek ya? Yuk jalan yuk. I'm so tired. Sini udah Hagia Sophia. Samsung. Sekarang kita lagi di bagian selatan Istanbul. First stop Hagia Sophia. Hagia Sophia itu salah satu tempat paling ikonik di Istanbul. Dulu sebuah gereja, sekarang menjadi mosque. And look, isn't this so cute? Bagus banget. Ini dikasih pecahan keramik gitu. Dan sekarang ini tour guide aku akan membawa kita ke Sophia Hagia. Kita belum beli tiket sengaja, aku hanya beli tiket buat Tokapi. Karena aku dengar Hagia Sophia itu lagi dalam kondisi renovasi dan banyak orang yang beli tiket online komplain karena hanya bisa lihat satu lantai atau apa gitu. So before we buy the tickets, I want to make sure that it's worth it. Pak, ayo Pak, antar kita Pak. Mau mana? Ke Hagia Sophia. Hagia Sophia, cus, cus, cus. Mosque, I think. Nggak apa-apa guys, kalau nggak bisa ke Hagia Sophia, kita ke Blue Mosque di seberang. Hari ini kita di daerah sini semua kegiatannya. Aku beli selendang tapi jelong banget guys. Masa selendangnya begini? So ugly. Ini kayak apa namanya kartun Marsha and the Bear. Kita masuk ke Hagia Sophia. Katanya bakal butuh memakan waktu sejaman untuk melihat semua ini. Aku yakin kita belum. Ini baru permulaan. Kita masuk dulu untuk melihat sesuatu yang lebih menarik. Banyak yang direnovasi, jadi kita hanya bisa lihat satu lantai aja seperti apa yang aku baca online, but it was very nice. And banyak banget mural-mural dan mozaik yang menggambarkan dan menceritakan hal-hal yang luar biasa seperti siapa yang membangun kota Istanbul, yaitu Emperor Constantine. Terus siapa yang bangun Hagia Sophia,
Dan semuanya persembahan untuk Bunda Maria dan Yesus. So, sekarang kita menuju ke Blue Mosque. Banyak banget anak-anak sekolah, tapi aku nggak tahu mereka anak-anak sekolah Turki kah, atau dari Azerbaijan, atau dari negara-negara tetangga lainnya. Kita punya 1 jam sampai kita harus mengikuti sebuah tour untuk Topkapi Palace. Tapi yuk, ini mumpung gratis, kita masuk. Wih. Pakai lagi kerudungnya, kerudung Marsha. Now we have to be quiet. It looks so nice di dalam, cahayanya bagus. Lagi di Blue Mosque, luar biasa banget view-nya. Wow. Gimana pendapat kamu soal tempat ini? Tentang apa? Tentang Blue Mosque? It's beautiful, huh? Terus cuacanya lagi ngedukung banget hari ini. Langitnya biru, jadi vibe di dalam area mosque ini juga ikutan tentrem. Jadi ini signifikan banget. Kita sekarang lagi di Sultanahmet Square. Ini udah ada di sini sejak 2.500 tahun yang lalu. Dan bayangin, kira-kira ya 2.000 tahun yang lalu, 100.000 orang biasanya berkerumun di sini. Dan ya mereka gather di sini kalau ada acara. Ini bahkan tulisan-tulisan yang ada di sini memang dari before Christ sih, dari 2.500 tahun yang lalu. Dari kemarin kita jalannya beribu-ribu steps, kayak di akhir hari kita tuh 19.000 steps kita semua, dan makannya nggak terlalu banyak. Tapi hari ini aku ngerasa kita stepsnya mungkin bisa di atas 20.000 karena setelah ini tour kita 2,5 jam. What do you think about the last 2 days in Turkey? Yang apa kelihatan sightseeing-nya, places yang terkenal di Turki, semuanya kita cek dari box-box sightseeing. Terus emang dari semua tempat yang kita visit, so far Hagia Sophia paling menarik buat aku. Okay. Very rich in history, very rich in culture. Tapi Blue Mosque juga nggak kalah beautiful. Hari ini kita terakhir ngelakuin hal-hal yang touristic. Jadi mulai besok kita punya 4 hari full di mana kita bisa enjoy Turki aja tanpa rencana, which is what he prefers. Kita dikasih earpiece, serasa jadi spy. Oke, tour ini katanya 2,5 jam, jadi aku harap menarik. Teman-teman belajar dari tour guide-nya aja ya, karena sekarang aku akan istirahat dan menikmati suasana. Jadi nama istananya itu Topkapi karena top itu artinya cannon, kayak peluru cannon. Kapi itu artinya gate. Dulu katanya waktu zaman Ottoman abad 15 banyak banget cannon di sini, tapi kita udah nggak lihat lagi sekarang. Jadi menariknya, Topkapi Palace itu kan memiliki sebuah gereja namanya Hagia Irene or Hagia Irene. Dan alasan kenapa ini nggak bisa diganti menjadi masjid seperti Hagia Sophia karena terletak di dalam istananya. Dan oleh karena itu oleh Ottoman Empire 500 tahun yang lalu, Hagia Irene ini sebenarnya digunakan untuk menyetor weapons saat perang dan lain sebagainya.
Aku baru tahu karena kan Hagia Sophia bertransformasi dari gereja menjadi masjid, tapi kok ini enggak. Sekarang kita tahu alasannya, karena terletak di dalam istana. Begitu. Kita akan masuk Topkapi Palace-nya, dan tadi kata tour guide-nya kenapa ada huruf Arab, karena itu adalah simbol bahwa mereka menerima agama Islam, menerima Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dan di bawahnya adalah simbol Ottoman Empire, yaitu Kerajaan Ottoman. Gila ya pacar aku selalu ditinggalin dia duluan gitu aja. Untung aku bawa teman. Soal gedung ini, tadi kata tour guide-nya adalah kalau kita lihat sebelah sini, interiornya itu sangat mengikuti gaya Ottoman Empire. Tapi di gedung selanjutnya kita akan melihat interior yang lebih Eropa karena influence dari Prancis dan Renaissance period. Sekarang kita mau masuk ke haremnya. Dulu ada 400 orang kira-kira yang tinggal di daerah harem, hanya perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang udah di castrate atau udah dikebiri. Dan biasanya sultan itu punya 4 istri plus selir-selir. Selirnya tuh setiap bulan ganti. Nah, selir-selir ini biasanya datang dari berbagai daerah di dunia, dan mereka biasanya anak-anak yang nggak punya keluarga. Jadi harem ini dulu tempat buat perempuan juga diedukasi. Jadi mungkin kedengarannya buat kita hidup mereka sengsara karena mereka ya digilir gitu, dipilih sama sultan dan lain sebagainya. Tapi di sini mereka dapat gaji, mereka diedukasi, mereka punya sistem di mana mereka bisa naik hierarki juga. Jadi for some of them, sebenarnya it was better than living outside of the palace. Karena di sini at least mereka punya opportunity untuk berkembang. Nanti kita akan ke tempat di mana mereka tidur dan mandi. Katanya zaman dulu kadang-kadang kalau queen of the harem, yaitu mamahnya sultan atau istrinya sultan, jealous sama salah satu selir, itu tuh bisa diam-diam diracunin saat lagi minum atau makan, atau saat lagi mandi. Begitu aja, so it was very dramatic. Jadi kata tour guide-nya, ini tuh tilesnya sangat bermakna. Di dalam tadi banyak yang hijau sama putih, itu melambangkan hijau itu alam, putih itu surga. Dan sekarang kita akan ngelihat asrama para selir. Satu aja, karena hanya satu yang bisa dilihat, tapi asrama selir itu sebenarnya banyak banget di sini. Tempat mandi mereka, ini dimana mereka mungkin diam-diam sama ratu atau ibu sultan yang jealous sama mereka. Ya kebayang sih kalau suami punya 4 istri dan 1 selir baru setiap bulan, mungkin aku juga akan enggak, jangan it's bad. Kalau tadi kita ke kamar mandi mereka, di mana mereka mandi, ini dapur mereka, masaknya di sini. Kebayang guys, habis masak untuk MBG, masakan bos gue, kita makan barengnya di sini. Seru kan? Ternyata ini tempat makan mereka, tempat makan komunal. Tadi juga tempat membaca di sana, which I think looks beautiful. Tapi kayaknya yang paling suka dari rumah ini adalah tempat makannya. Tapi kalau aku desain rumah suatu hari nanti, cari inspirasi dari sini. Nah, I'm a simple type of gal. Kita mau ke kamarnya ibunya Sultan, Queen Mother. Katanya bagus sih kamarnya. Tapi yang paling bagus kamarnya Sultan. Nah, ini baru ruangan
sultan, dan katanya sultan terakhir di Ottoman Empire suka banget membaca dan suka agama. Jadi dia punya daerah khusus di mana dia membaca. Dia juga kalau lagi sakit sukanya ngelihat buah-buahan sama sayur-sayuran berwarna. Kita udah kelaparan sekarang. Kita akan mencari jalan keluar sambil foto-foto on the way, tapi juga makan. Kok gitu? Udah capek ya? Yuk jalan yuk. I'm so tired. Kita di Central Istanbul Restaurant. Kita udah pesen tabbouleh salad. Ini rotinya kayak lebih enak daripada yang kemarin. Wow. Iya. Dan ini Masih fresh. labne. Kalau aku tahunya bahasa Turkinya ada kata lain. And it's still super fresh. Masih hangat. Ini good. So good. Dan ini pistachio kebabnya, daging sapi campur daging kambing. Hei, jangan habisin semua. Oji juga belum coba. Sekarang kita pesen meatballnya. Dagingnya sama, sapi dan kambing. Enak banget. Enak banget. Aromanya enak, rasanya I don't know how to describe food. Asin, tapi asinnya enak. Habis ini kita mau shopping di Grand Bazaar, jadi aku butuh energi untuk jalan lagi. Ini baru jam 2 sore, tapi kita udah lebih dari 10.000 steps jalannya. Testimoni aku, pasar ini bersih, dingin, tertata, tapi overwhelming karena banyak banget barang-barangnya. Dan ada beberapa orang yang minta oleh-oleh dari aku. Nanti bakal bingung beliinnya, tapi I'll do my best. Dan sekarang kita mau ngopi dan aku lagi mau lihat dessertnya juga. Yang pasti harus negosiasi harga sih sama orang-orang yang jualan pernik-pernik souvenir yang mau kita beli. Satu kue 615 lira, jadi itu mungkin sekitar 300.000. Damn, 300 tau for a dessert. Emang ini tempat apaan? Tempat turis. Nggak tahu kenapa pengennya ini daripada baklava. Good, right? Masa tiba-tiba dia bilang dia nggak mau ikut shopping, dia mau duduk sini aja sambil aku yang shopping. Kaki aku udah nggak kuat jalan lagi. Ini aku pesennya Anatolian coffee, beda dengan Basko dan Oji yang pesennya Turkish coffee, dan kita dikasih Turkish Delight juga. Which, to be honest, I don't know why, dari dulu aku nggak terlalu ngefans sama Turkish Delight. Lupa ini rasanya apa. Tapi kalau menurut Oji rasanya kayak marjan. Marjan. Apa? Marjan. Marjan. Ini creamy kalau Anatolian coffee dan nggak terlalu pahit. Karena kalau Turkish coffee buat aku agak terlalu kopi. Ini juga kopi sih, tapi for some reason it's smoother. Daripada tiba-tiba rasanya kayak teh. Rasanya kayak teh. Ini kopi banget. Nggak tahu kenapa mirip papahnya siapa gitu di kartun Wild Thornberrys zaman dulu di Nickelodeon. It looked like the dad, but I forget the names of the characters. Nigel Thornberry. Nggak bisa main catur. Kira-kira di kantor orang-orang pada mau makan. Mereka pak Turkish Delights kan? Iya. Kita beliin mereka Turkish Delights.
banyak yang minta oleh-oleh dan tentunya kita di Turki beli Turkish Delight. Tapi Turkish Delight yang terbaik adalah salah satunya yang kita akan datengin sekarang, namanya Ali Muhyiddin. Dia itu atau perusahaan itu salah satu perusahaan atau toko pertama di Turki yang membuat Turkish Delight dari tahun 1700-an. So daripada kita ke Hafiz Mustafa yang memang populer banget dan ada di mana-mana, aku pengen sedikit anti mainstream karena ini yang udah lebih lama ada, walaupun Hafiz Mustafa itu yang terkenal. Kita udah sampai, ternyata persis di belakang Blue Mosque. Let's go. Let's go. Kita beli yang assorted flavor aja. Ini ada walnut, ada pistachio, ada apricot, orange, cherry, strawberry. Lucu. Semua, karena kalau aku pribadi nggak terlalu suka Turkish Delight. Indaji juga minta, Indah, I got your Turkish Delight. You want me to bring that? Thank you. Alright, yuk kita cari jalan yang gampang nemuin taksi. Tiba-tiba banget kita ambil keputusan mau ke bagian Asia Istanbul dan ini 11.19 dan kita harus buru-buru beli tiket, mudah-mudahan masih bisa naik yang 11.30 ke Kardikoy. So I'm gonna run, guys. Biasanya nggak semua bahasa Inggris jadi bingung banget, tapi kita dapat day pass. Pasco pilih yang lain karena dia nggak seburu-buru aku, tapi it's okay, yang penting kita bisa masuk ferry yang 11.30. Oh, it's here, it's here. Jadi kalau baca-baca online katanya view menuju Kadıköy bakal indah banget dan worth it naik ferry kayak gini untuk ngelihat keindahan kota Istanbul. Lagi menuju ke lautan dan ini adalah cara tercepat ke Kadıköy, tempat yang direkomend kemarin karena kalau kita naik mobil itu bisa 1 jam lebih dan kalau naik ferry lebih indah dan lebih cepat. Kita udah nyampe Kadıköy, ini Kadıköy Center-nya katanya. Dan aku direkomendasi suruh jalan ke Moda 10 menit dari sini. Hari ini kita belum jalan, jadi kita harus jalan. Jangan sampai nggak dapet 10.000 steps atau lebih, karena setiap hari di sini kita 15-20.000 steps. Moda katanya di sana banyak cafe-cafe yang lucu dengan view waterfront yang indah. Nanti dari Moda, kalau masih ada waktu, kita bakal ke Baghdad Street. Tapi sayangnya orang yang di balik kamera flightnya nanti malam, jadi let's see if we can do all this. Tapi kalau enggak dia balik duluan sih, aku stay di sini sampai agak malam. So big, you're so big, you're so big. You're bigger than my baby. Hi! Spiky kalau besar. You look like Spiky! You look like Spiky! So far, impression aku jalan-jalan di arah Kadıköy
menuju Moda itu kayaknya hidup itu mulai lebih siang di sini daripada di seberang. Baru toko-toko baru buka, restoran-restoran baru buka. It feels more laid back. I'm not. Aku baru panggil Neng. I'm not Neng. Lihat anjingnya berenang, lucu banget. Jadi kita akhirnya pilih tempat seafood. Ini duduk di luar tuh di parkiran, tapi sejuk. Dan kalau dari harga sih kelihatannya jauh lebih terjangkau daripada yang tempat kita makan dari kemarin-kemarin. Di sini banyak mussels, ikan. Tapi kita makan kerangnya 50 pieces kali ya. Oke, boleh. Spicy. And then I want this, the fish wrap. Ratingnya sih tinggi ya? 4,8. 4,8 dari 8.000. 8.000 orang yang review. Ini yang spicy, mussel-nya. Ayo kita cobain. So good. Tapi spice-nya mereka tuh nggak pedas, lebih kayak garam, merica dan mungkin tomat juga kali ya. Enak banget. Burgernya juga udah sampai ke Tabasco, enak banget. Enak banget. Right? Crazy, ya? Super good. Ikannya walaupun digoreng fresh, rasanya enak. Kayak fast food tapi bukan. Ini wrap aku. Kalau wrap aku tuh ikannya lebih berasa ikan. Minty. Ada pedes-pedesnya dikit. Enak ya? Aku suka jalanan ini karena banyak kehidupan, banyak orang makan-makan, minum-minum. Tapi sekarang kita lagi mau ngejar ferry. So we have to walk a little bit quick. Tadi aku baru ngomong ke Vasco, kayaknya kalau kita remaja tinggal di Istanbul, ide ngedate naik ferry itu romantis banget. Sedih banget kalau di Jakarta susah untuk ngelakuin yang gitu-gitu. Mungkin bisa Pulau Seribu ya, but it's different. Like misalnya ide date-nya itu naik ferry dari satu sisi Istanbul ke lainnya, terus dinner, terus I don't know, kayak itu aktivitasnya lebih banyak. Romantis. Kita sekarang di daerah dimana aku stay tahun lalu sendiri, dan besok nggak kerasa udah mulai rangkaian acara temen aku yang mau menikah. And I love this area, it's so lively dan udaranya tuh cuacanya luar biasa dan vibes-nya enak aja. Kita hari ini mau makan gorengan bule. Kamu suaminya Dua Lipa ya? Mirip. Akhirnya sampai di tempat breakfast. Gonna do set.
Nothing to be nervous about, right? Not at all. Another day, another breakfast by the Galata Tower. Dan kita akan makan Turkish breakfast lagi. Dan terdiri dari egg dish yang namanya menemen dengan cheese, dengan tomat, dengan timun, dengan olive oil, dan jams, selai. I think ini honey, ini selai, ini olives, salsa, salsa. 2 tipe keju, dan ini apa ya? Ini kayaknya ada pistachio-nya deh. Ini menemennya, ini timun dan tomatnya, ini kayaknya telur sunny side up biasa. Ini Turkish French toast, string cheese, daging, cowok. Let's eat. Cowok ini. Thank you. Jam 5:30 sore, mataharinya masih terik banget. Dan bentar lagi Candace and Brett akan ke podium? What's it called when people get married? Foto yang nunjukin tempat duduk kita tuh di mana. We used to look kind of alike. We used to have the same hair, so I would use her ID to go out. So cute. Dan kita told me I must have you. Strangers in the night, in the night. Thank you for allowing us to host 1 hour away from the park. They have like this new like studio. Studio City. You're on my vlog. Live stream. Congratulations. I'm on this vlog. If you like what you see, don't forget to like, share, comment, and subscribe.